Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Aarin Rayana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Viktimologi dan Penologi. Dan kali ini akan membahas terkait topik yang cukup sering dibahas dalam hukum pidana, tapi kadang masih dipahami secara sederhana, yaitu hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan belajar terkait latar belakang perubahan sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam perkembangan hukum pidana modern, sistem pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan. Pada masa lalu, pemidanaan di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh Wetboek van Strafrecht, peninggalan kolonial lebih menitik beratkan pada asas restributif, yaitu bahwa seseorang dipidana karena ia layak untuk dihukum sebagai konsekuensi moral dari perbuatannya. Dalam paradigma tersebut, pidana dipandang sebagai penderitaan yang harus dijatuhkan dan penjara berfungsi terutama sebagai sarana penjaraan dan pengasingan pelaku dari masyarakat. Keberhasilan pemidanaan diukur dari lamanya pidana yang dijalani, bukan dari perubahan perilaku dari pelaku. Namun, pendekatan tersebut dalam praktek menunjukkan berbagai kegagalan yang struktural dan substantif. Pertama, masalah overkapasitas. Lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rutan di Indonesia mengalami kelebihan penghuni yang signifikan, jauh melebihi daya tampung ideal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas hidup narapidana, tetapi juga menghambat tujuan pembinaan itu sendiri. Lapas menjadi tempat penumpukan manusia, bukan ruang rehabilitasi. Kedua, tingginya angka residivisme. Banyak narapidana yang setelah menjalani pidana justru kembali melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara sebagaimana dilaksanakan secara konvensional tidak efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku pelaku kejahatan. Penjara seringkali gagal memutus mata rantai kriminalitas. Ketiga, kegagalan pidana penjara sebagai sarana pembinaan manusia. Dalam praktiknya, penjara kerap hanya menjadi tempat menjalani hukuman secara pasif tanpa proses pendidikan, pembinaan mental, atau penguatan keterampilan hidup. Akibatnya, ketika narapidana kembali ke masyarakat, mereka tidak mempunyai bekal sosial, psikologis, maupun ekonomi yang memadai. Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran bahwa pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Selanjutnya adalah urgensi pembahasan hubungan antara pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Pembahasan mengenai hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam konteks berlakunya KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini tuh disebabkan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dan normatif dalam undang-undang. Pada masa berlakunya KUHP lama atau WVS, hukum pidana di Indonesia tidak secara tegas menjelaskan apa tujuan dari pemidanaan itu. Ketentuan yang ada hanya mengatur jenis pidana, ancaman pidana, dan tata cara penjatuhan pidana, tanpa memberikan landasan filosofis mengenai arah dan maksud dari pemidanaan itu sendiri. Akibatnya, pemidanaan kerap dipahami secara sempit sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. KUHP nasional membawa perubahan paradigma yang sangat signifikan melalui pasal 51 yang ditegaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang bersifat majemuk, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina dan memperbaiki pelaku, serta memulihkan keseimbangan dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat, menegakkan keadilan dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks inilah, sistem pemasyarakatan memegang peranan yang sentral. Tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional tidak dapat direalisasikan hanya melalui penjatuhan pidana oleh hakim. Pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial memerlukan mekanisme pelaksanaan pidana yang terstruktur, berorientasi pada pemidanaan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk mengaktualisasi tujuan pemidanaan tersebut melalui proses pembinaan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pidana diarahkan agar terpidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali berperan secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara pemidanaan dan sistem pemasyarakatan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dengan ketentuan hukum pidana material, dan sistem pemasyarakatan melaksanakan pidana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Tahap akhir dari proses ini adalah kembalinya individu yang telah menjalani pidana ke dalam masyarakat dengan harapan tercapainya pencegahan kejahatan dan pemulihan ketertiban sosial. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional berpotensi berhenti sebagai konsep normatif tanpa realisasi. Pidana memang dijatuhkan, tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku, tidak mencegah kejahatan yang berulang, dan
tidak memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, pemidanaan kehilangan makna substansialnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan menjadi sangat penting untuk menegaskan bahwa keberhasilan hukum pidana tidak diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana pidana tersebut mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu KUHP nasional. Penegasan konseptual perlu ditegaskan bahwa pidana tidak berhenti pada putusan hakim. Putusan pidana merupakan awal dari proses pemidanaan, bukan dari akhirnya. Hakikat pemidanaan justru terletak pada pelaksanaan pidana melalui sistem pemasyarakatan. Apakah pelaksanaan tersebut benar-benar membina, memanusiakan, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Dengan perspektif ini, hukum pidana tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat aturan yang mengatur larangan dan sanksi, tetapi sebagai instrumen kebijakan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian lanjut pada konsep tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Dasar hukum tujuan pemidanaan itu apa sih? Dalam KUHP nasional, tujuan pemidanaan itu tidak lagi dibiarkan samar atau ditafsirkan sendiri, tetapi diatur secara tegas dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini penting karena menunjukkan cara pandang negara terhadap pemidanaan. Kalau dalam KUHP lama, tujuan pemidanaan itu tidak disebutkan secara jelas, maka dalam KUHP nasional negara ini dengan sadar menyatakan bahwa pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum. Yang perlu ditekankan pada kita semua adalah bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bersifat plural atau multiple purposes. Artinya, pemidanaan tidak punya satu tujuan tunggal, tetapi beberapa tujuan sekaligus yang saling melengkapi. Jadi, pemidanaan sekarang tuh tidak dapat dipahami hanya sebagai orang yang bersalah kemudian dihukum dan selesai, tetapi orang yang bersalah dipidana, dibina, kemudian dikembalikan ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Dengan dasar ini, pidana dapat dipahami sebagai proses, bukan sekedar hanya hukuman saja. Lalu, tujuan pemidanaan. Yang pertama yaitu mencegah tindak pidana. Tujuan pertama pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan ini mempunyai dua sisi. Yang pertama yaitu pencegahan secara umum, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas ketika hukum ditegakkan dan pidana dijatuhkan. Masyarakat diharapkan memahami bahwa perbuatan tertentu mempunyai konsekuensi hukum sehingga orang enggan melakukan kejahatan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pencegahan secara khusus, yaitu pencegahan yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri melalui pidana dan pembinaan. Pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun, pencegahan khusus ini tuh tidak cukup hanya dengan mengurung pelaku saja, melainkan membutuhkan proses pembinaan yang lebih serius. Disinilah peran lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting. Lalu yang kedua, yaitu pembinaan dan perbaikan pelaku. Tujuan berikutnya merupakan membina dan memperbaiki pelaku tindak pidana. KUHP nasional memandang pelaku kejahatan bukan sekedar orang jahat yang harus dihukum, tetapi sebagai manusia yang masih bisa berubah. Pendekatan ini tuh menegaskan bahwa pelaku mempunyai potensi untuk memperbaiki diri. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dalam merubah atau perubahan tersebut. Tujuan inilah yang menjadi pintu utama sistem pemasyarakatan. Melalui pembinaan dalam kepribadian, pelatihan keterampilan, memberikan pendidikan dan pendampingan, pidana diarahkan agar pelaku ini menyadari kesalahannya, memiliki bekal untuk hidup secara mandiri, dan tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai penderitaan, tetapi sebagai proses dalam pembelajaran sosial. Kemudian yang ketiga, yaitu pemulihan keseimbangan dan perdamaian selain pelaku. KUHP nasional juga memperhatikan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuan pemidanaan adalah memulihkan keseimbangan dan perdamaian yang terganggu akibat tindak pidana. Kemudian, tindak pidana itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban, merusak hubungan sosial, menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Tujuan pemulihan itu menjadi dasar pendekatan restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan di masyarakat. Dalam konteks ini, pemasyarakatan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga mendorong proses reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, penegakan keadilan dan kemanusiaan. Tujuan akhir yang sangat penting dalam pemasyarakatan adalah penegakan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan.
KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan itu tidak boleh merendahkan martabat manusia, yang dapat diartikan bahwa pidana tidak boleh bersifat kejam, lalu perlakuan terhadap terpidana harus tetap manusiawi, hak asasi manusia tetap harus dihormati meskipun seseorang sedang menjalani hukuman pidana. Kemudian tujuan ini tuh mengingatkan bahwa negara menghukum perbuatannya, bukan menghilangkan kemanusiaan pelakunya. Penekanan penting untuk kita semua pada bagian ini penting untuk ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan pidana lembaga pemasyarakatan. Kalau tujuan pemidanaan adalah pembinaan, pencegahan, pemulihan, dan kemanusiaan, maka semua itu baru dapat tercapai apabila pelaksanaan pidana di lapas berjalan dengan baik. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi konsep normatif di atas kertas. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional secara tegas diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini merupakan pasal kunci karena menjadi dasar filosofis dan arah kebijakan seluruh sistem pemidanaan di Indonesia ke depan. Pada pasal 51 ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian pada pasal 52 KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dari kedua pasal ini sudah terlihat jelas bahwa KUHP nasional tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, tetapi pada pembinaan, pemulihan, serta kemanusiaan. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan pemidanaan sekarang bersifat plural atau multiple purposes. Satu pidana, banyak tujuan. Pencegahan tindak pidana juga terdapat dalam pasal 51 huruf A, menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Tujuan ini dapat dijelaskan dalam dua bentuk, yaitu pencegahan umum. Pencegahan umum itu ditunjukkan kepada masyarakat luas. Dengan adanya aturan pidana dan penegakannya, masyarakat mengetahui bahwa perbuatan hukum tertentu dilarang dan ada konsekuensi hukumnya. Harapannya masyarakat itu menjadi lebih takut atau enggan melakukan tindak pidana. Kemudian pencegahan khusus itu ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri agar setelah menjalani pidana ia tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi. Namun KUHP nasional tidak memahami pencegahan khusus hanya dengan cara mengurung orang. Pencegahan ini harus dilakukan melalui pembinaan yang secara nyata dilaksanakan oleh sistem pemasyarakatan. Artinya, pencegahan khusus dalam pasal 51 huruf A tidak bisa dilepaskan dari peran lapas. Dan pada pasal 51 huruf B, secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pemindahan adalah agar memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Ini adalah rumusan yang sangat penting karena menunjukkan bahwa KUHP nasional itu memandang pelaku sebagai manusia yang dapat diperbaiki, menempatkan pemidanaan sebagai proses perubahan bukan sekedar penderitaan. Rumusan ini menjadi dasar yuridis yang langsung bagi sistem pemasyarakatan karena pembinaan, pembimbingan, dan pemasyarakatan merupakan tugas utama lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, bahwa pasal 51 huruf B KUHP nasional ini merupakan jembatan langsung antara pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Tanpa pembinaan di lapas, tujuan pasal ini tidak mungkin tercapai. Kemudian pemulihan keseimbangan dan perdamaian. Pada pasal 51 huruf C KUHP nasional menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangannya serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan ini tuh menunjukkan bahwa KUHP nasional tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban dan masyarakat. Inilah dasar normatif restoratif justice dalam KUHP nasional. Tindak pidana dipandang sebagai peristiwa yang merusak hubungan sosial, menimbulkan konflik, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan itu berperan dalam mempersiapkan pelaku kembali ke masyarakat dengan mendorong reintegrasi sosial, mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana. Jadi pemasyarakatan itu bukan hanya sekadar urusan pelaku, tetapi juga bagian dari pemulihan sosial.
Kemudian penegakan keadilan dan kemanusiaan terdapat pada pasal 52 KUHP Nasional. Pada pasal 52 KUHP Nasional menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pada pasal ini menjadi batas etik dan hukum bagi seluruh pelaksana pidana, yang artinya pidana itu tidak boleh kejam. Narapidana juga tetap seorang manusia yang mempunyai hak asasi manusia, dan pelaksanaan pidana juga harus tetap manusiawi. Prinsip ini tuh sangat erat kaitannya dengan sistem pemasyarakatan karena lapas merupakan tempat utama pelaksanaan pidana. Jika lapas terjadi perlakuan yang tidak manusiawi, maka tujuan dari pasal 52 KUHP nasional ini telah dilanggar. Kemudian lanjut pada konsep sistem pemasyarakatan. Pengertian dari sistem pemasyarakatan. Jadi, sistem pemasyarakatan itu merupakan suatu konsep pelaksanaan pidana yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Dalam sistem ini, tindak pidana itu tidak dipahami semata-mata hanya sebagai sarana untuk menimbulkan penderitaan, melainkan sebagai suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk membentuk kembali individu yang melakukan tindak pidana agar mampu hidup secara wajar di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan pidana dipandang sebagai bagian dari upaya sosial negara untuk mengelola kejahatan secara beradab dan berkeadilan. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang bersifat represif dan menitik beratkan pada pengamanan serta penahanan fisik, sistem pemasyarakatan ini lebih ke menggeser fokus dari penghukuman menuju ke pembinaan. Narapidana tidak dapat diposisikan sebagai suatu objek pembalasan negara, tetapi sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki martabat sebagai manusia dan potensi untuk berubah. Pada pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku kriminal bukanlah sifat bawaan yang tidak dapat diubah, melainkan hasil dari berbagai faktor sosial, ekonomi, serta psikologis yang masih dapat diperbaiki melalui pendekatan yang tepat. Dalam kerangka pemasyarakatan, pelaksanaan pidana diarahkan untuk menumbuhkan tujuan awal pembinaan adalah agar narapidana mampu menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, bukan sekedar mengakui perbuatan secara formal, tetapi memahami secara mendalam konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Kesadaran ini mencakup pemahaman atas dampak perbuatannya terhadap korban, keluarga korban, dan ketertiban umum, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa kesadaran semacam ini, pidana penjara beresiko hanya menjadi pengalaman penderitaan fisik yang tidak menghasilkan perubahan sikap maupun perilaku. Selain menumbuhkan kesadaran hukum dan moral, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk memperbaiki kepribadian serta kemampuan sosial dari narapidana. Proses pembinaan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, seperti pembinaan mental, keagamaan, pendidikan formal maupun non-formal, pelatihan keterampilan kerja, serta pembimbingan sosial yang berkelanjutan. Pidana dipersiapkan untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pemasyarakatan menekankan pentingnya proses reintegrasi sosial, yaitu upaya sistematis untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang mampu menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab. Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah agar narapidana setelah selesai menjalani pidana tidak lagi menjadi sumber gangguan ketertiban sosial, melainkan menjadi individu yang lebih mandiri, taat hukum, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak diukur dari lamanya pidana yang dijalani, melainkan dari sejauh mana terjadi perubahan perilaku, penurunan, kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan pidana sebagai sarana pembelajaran sosial. Negara tidak menggunakan pidana sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai mekanisme untuk membimbing, memperbaiki, dan memulihkan hubungan antara pelaku, hukum, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menekankan pencegahan, pembinaan, pemulihan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian, lanjut pada dasar hukum sistem pemasyarakatan. Secara yuridis, sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pembaruan regulasi ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat peran pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan modern yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bukanlah institusi yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan mempunyai fungsi strategis dalam melaksanakan pidana dan tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan pidana tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif setelah adanya putusan hakim, tetapi sebagai tahap lanjutan dari proses pemidanaan yang bersifat substantif.
Dalam kerangka ini, pemasyarakatan berperan langsung dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional melalui pasal 51 menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina, serta memperbaiki pelaku, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Apabila terdapat mekanisme pelaksanaan pidana yang sistematis dan berkelanjutan, disinilah Undang-Undang Pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan dari tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Dengan kata lain, KUHP Nasional merumuskan arah dan tujuan dari pemidanaan, sedangkan Undang-Undang Pemasyarakatan menyediakan kerangka operasional untuk merealisasi tujuan tersebut dalam prakteknya. Keterkaitan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan juga tampak dalam penekanan terhadap nilai kemanusiaan. KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, sementara Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur pelaksanaan pidana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas pembinaan, pendidikan, perlakuan yang manusiawi selama menjalani pidana. Dengan demikian, kedua undang-undang ini tuh bisa saling melengkapi dalam membangun sistem pemidanaan yang beradab. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pemasyarakatan juga mempunyai legitimasi hukum pidana. Jadi pemidanaan yang melanggar martabat manusia itu tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional, tetapi juga berpotensi melanggar nilai-nilai universal yang diakui dalam hukum internasional. Jadi, prinsip terakhir merupakan prinsip reintegrasi sosial. Prinsip ini tuh menegaskan bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan bukanlah sekedar hanya selesai masa pidana, melainkan kembali menjadi individu yang mampu menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab. Jadi prinsip reintegrasi sosial ini berkaitan langsung dengan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP Nasional, khususnya pencegahan tindak pidana dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pemasyarakatan itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia itu diarahkan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan humanis. Pemasyarakatan bukanlah alat balas dendam negara, melainkan instrumen pembinaan sosial yang berfungsi mengaktualisasikan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional secara konkret dan berkelanjutan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini sampai selesai. Apabila dalam penyampaian materi masih terdapat keterbatasan, kekeliruan, atau penjelasan yang belum sepenuhnya tepat, dengan tulus saya memohon maaf. Kritik dan masukan tentu sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan refleksi dalam pemahaman arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.